Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas besar bagian logbook 2. Nah, kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Andi Matahari, dengan rekan saya, Rasilina Putri Artasaragi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk aktivitas pengerjaan di logbook 2 sendiri, kita mengerjakan dari tanggal 15 sampai 18, di mana kita melakukan persamaan yang digunakan untuk merancang antena nanti, terus ada perhitungan desain awal antena dan sketsa awal antenanya. Oke, untuk susunan antenanya, yang pertama ada ground plane, di mana ground plane itu adalah antena dipol yang dirancang untuk digunakan dengan saluran umpan yang tidak seimbang, dan fungsi dari ground plane sendiri adalah sebagai ground antena, dan ground plane itu karakteristiknya dapat berbentuk reflektor kerucut atau dapat pula berbentuk datar dan beratnya yang amat ringan. Oke, di sini kita dapat melihat perhitungan ground plane dan sketsanya, di mana rumus dari ground plane sendiri adalah L ground plane untuk menghitung panjangnya, yaitu L ground plane sama dengan 6H tambah L, dan rumus untuk menghitung lebarnya sendiri W ground plane sama dengan 6H tambah W. Nah, di sini kita dapat melihat H-nya itu atau tinggi dielektriknya 1,6 dan panjangnya atau L-nya itu 80,57. Jadi panjang ground plane-nya adalah 90,17 mm. Dan kemudian kita dapat melihat di rumus lebarnya, panjang dielektriknya sama, dan lebarnya yaitu 24,17, sehingga lebar ground plane-nya itu adalah 33,77. Selanjutnya ada subthread. Subthread adalah perangkat yang mempengaruhi pada besar parameter-parameter antena, di mana fungsi dari subthread itu sebagai media penyalur game dari jatuhan. Nah, karakteristik dari subthread sangat berpengaruh pada besar parameter-parameter antena, seperti gambar di samping gambar awal subthread. Nah, di sini ada patch, di mana patch merupakan bagian yang terletak paling atas dari antena dan terbuat dari bahan konduktor. Nah, fungsi dari patch itu untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, di mana karakteristik dari patch itu dapat berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan sebagainya. Oke, di sini dapat kita lihat rumus patch-nya. W sama dengan C per 2FC akar epsilon R tambah 1 per 2. Dan untuk L-nya, L efisien dikurangi 2 delta L. Dan untuk mendapatkan L, maka kita perlu mengetahui L efisiennya dan delta L-nya terlebih dahulu. Nah, rumus L efisien sendiri adalah C per 2F akar epsilon efisien. Nah, di sini kita perlu juga mengetahui terlebih dahulu epsilon efisiennya itu berapa. Dengan rumus epsilon R tambah 1 per 2 ditambah epsilon R kurang 1 per 2 dalam kurung 1 tambah 12 H per W pangkat minus per 2. Untuk mencari delta L, kita menggunakan rumus 0,412 kali dalam kurung epsilon efisien tambah 0,3 dikali W per H atau lebar per tinggi dielektrik plus minus 0,264 per epsilon efisien dikurang 0,258 dikali W per H tambah 0,8. Nah, di sini kita dapat melihat sketsa dari patch atau gambar patch di awal sebelum dioptimasi. Nah, hasil perhitungan dari rumus-rumus tadi sendiri itu, yang pertama, untuk menghitung lebar antenanya, kita dapat melihat di sini W sama dengan C per 2FC akar epsilon R tambah 1 per 2, di mana C itu memiliki nilai ketetapan 3 kali 10 pangkat 8. Terus per 2 dikali frekuensi yang kita sudah gunakan. Kalau frekuensi di dalam kelompok kita itu 10,1. Kemudian epsilon R-nya itu 4,3 tambah 1 per 2 dengan hasil. Jadi hasilnya adalah lebar antenanya yaitu 24,17. Nah, untuk menghitung panjang antenanya sendiri, di situ digunakan rumus L sama dengan L efisiensi dikurang 2 delta L yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya.
Nah, terlebih dahulu kita perlu menentukan di, di sini kita terlebih dahulu perlu menentukan L efisien dan delta L-nya. Nah, untuk menghitung L efisien, kita perlu mengetahui epsilon efisiennya itu berapa. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kita masukkan angka-angkanya atau koefisien-koefisiennya sehingga mendapatkan hasil 3,3. Nah, L efisiennya sendiri menggunakan rumus yang sudah ada, kita masukkan koefisien-koefisiennya sehingga mendapatkan hasil 81,75 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang menghitung delta L-nya, di mana delta L-nya seperti yang dijelaskan oleh teman saya, di sini ada 0,412 kali H dalam kurung epsilon efisien plus 0,3 dikali W per H plus minus 0,264 per epsilon efisien dikurang 0,258 dikali W per H plus 0,8. Nah, di sini kan untuk nilai H tinggi dielektriknya itu 1,6. Terus untuk nilai epsilon efisiennya itu sudah diketahui 3,3. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini nilai epsilon efisiennya itu 3,3 plus 0,3. Terus untuk W-nya itu 2,41 per 1,6 plus minus 0,264 per 3,3 dikurang 0,258 dikali 2,41 per 1,6 plus 0,8. Jadi hasil dari delta L-nya itu 0,59 mm. Nah, setelah mendapatkan hasil L efisien dan delta L-nya, masukkan ke dalam rumus di mana L sama dengan L efisien dikurang 2 delta L, di mana nilai L efisien yang kita dapatkan itu 81,75 dikurang 2, dan nilai delta L-nya itu 0,59. Jadi hasil dari nilai L-nya itu 80,57 mm. Dari perhitungan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, jadi spesifikasi parameter antena di mana lebar atau WP nilainya itu 2,4, panjang atau LP itu 80,57, tinggi dielektriknya atau H itu 1,6, lebar ground plane-nya itu 33,77, terus panjang ground plane-nya itu atau LG 90,17, lebar feed line-nya atau WF 4,72, panjang feed line atau LF-nya itu 0,004, dan Cooper atau T itu 0,033. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.